Manchester United tertarik mendatangkan Abdallah Sima, sementara itu Ronaldo akan hengkang dari Juventus jikalau gagal tembus 4 besar. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Setelah AC Milan kalah telak kemarin, Inter Milan berkemungkinan besar untuk keluar sebagai juara Serie A pada pekan ini. Inter Milan berpeluang untuk keluar sebagai juara Serie A lebih cepat. Alasannya, rival mereka yakni AC Milan kemarin dikalahkan Lazio dengan skor telak 3-0. Hasil tersebut membuat Nerazzurri selangkah lagi untuk bisa dapatkan gelar juara Serie A musim ini. Dengan catatan mereka harus memenangkan laga lawan Crotone dan Atalanta gagal dapatkan poin. Sampai saat ini, Inter Milan sudah mengkoleksi 79 poin, unggul 11 poin dari Atalanta di posisi kedua. Sedangkan Napoli, Juventus, dan AC Milan membuntuti dengan koleksi 66 poin. Zinedine Zidane anggap Champions League musim depan bakal konyol kalau nggak ada Real Madrid. Real Madrid saat ini sedang dibayangi sanksi UEFA atas keikutsertaannya di European Super League. Apalagi Florentino Perez yang merupakan presiden El Real juga diangkat sebagai ketua kompetisi tandingan tersebut. Hal ini membuat Real Madrid terancam dicoret dari gelaran Champions League musim depan. Selain El Real, 11 klub lainnya yang sempat berpartisipasi juga terancam mendapat hukuman serupa. Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane nggak mau ambil pusing dan tetap berfokus pada pertandingan. Zidane juga menganggap Champions League tanpa Real Madrid adalah hal yang konyol. Ronald Koeman menilai jadwal Barcelona musim ini sangat padat dan Presiden UEFA, Alexander Ceferin, mengumumkan format baru untuk Champions League musim depan. Menurut kabar, format baru Champions League di musim depan akan menguntungkan dua klub raksasa Eropa, yakni Liverpool dan Borussia Dortmund. Alasannya, Liverpool dan Borussia Dortmund masih bisa tampil di Champions League walaupun mereka gagal finish di 4 besar Premier League dan Bundesliga. Dalam format barunya, klub yang tersingkir dari posisi 4 besar klasemen Liga masih bisa ikut Champions League. Dengan catatan, mereka tampil apik dalam 5 musim terakhir. Manchester United tertarik mendatangkan pemain Slavia Praha yakni Abdallah Sima. Ole Gunnar Solskjaer butuh winger kanan untuk melengkapi lini serangnya. Menurut Manchester Evening News, Manchester United sedang targetkan pemain muda Slavia Praha yakni Abdallah Sima. Alasannya, Sima yang baru didatangkan pada bulan Februari yang lalu tampil apik bersama Slavia Praha. Dalam 35 pertandingannya, Sima berhasil koleksi 19 gol dan 6 assist. Walaupun masih terikat kontrak dengan Slavia Praha sampai musim 2024 mendatang, MU serius datangkan pemain 19 tahun ini untuk investasi jangka panjang. Untuk memperkuat lini pertahanannya, Inter Milan tertarik untuk mendatangkan Alessandro Florenzi, merupakan bintang timnas Italia yang dipinjamkan ke Paris Saint-Germain. Dilansir dari L'Equipe, PSG nggak tertarik untuk mempermanenkannya di musim depan. Hal ini jadi kabar baik bagi Inter Milan yang ingin memboyongnya ke Giuseppe Meazza. Everton tertarik datangkan gelandang serang Barcelona yakni Philippe Coutinho. Bersama Barcelona, Philippe Coutinho gagal tunjukkan performa apiknya di musim ini. Cedera meniskus lateral di lutut kirinya juga membuat Coutinho harus absen sampai selesai musim. Kabarnya Coutinho akan siap dilepas Barcelona di jendela transfer musim panas ini. Diketahui Everton jadi salah satu klub yang tertarik untuk memboyongnya. Untuk mendapatkan bintang asal Brazil tersebut, Everton sudah siapkan dana sebesar 40 juta euro atau sekitar 699 miliar rupiah. Kalau transfer ini terwujud, maka Coutinho akan kembali ke kota Liverpool. Liverpool dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain PSV yakni Donyell Malen. Liverpool berencana datangkan Donyell Malen di jendela transfer musim panas ini. Pemain asal Belanda ini dirasa cocok untuk lini depan skuad The Reds dan akan jadi pesaing Roberto Firmino. Selama membela PSV, Malen mencatatkan performa yang cukup apik. Dari 75 laga yang dimainkan, pemain berumur 22 tahun ini sudah mencetak 36 gol. Menurut Football International, Liverpool akan datangkan Malen sebagai pengganti Divock Origi. Untuk mendatangkannya, Liverpool sudah siapkan dana sebesar 34 juta euro atau sekitar 491 miliar rupiah. Pada pekan ke-8 K-League 2, Asnawi Mangkualam masuk ke dalam Best 11. Asnawi Mangkualam tergabung dalam Best Starting 11 K-League 2. Hal ini didapat ketika Asnawi sumbangkan 1 assist kepada Shin Jae-min. Assist tersebut jadi kunci kemenangan Asan Greeners atas Daejeon Citizen hari Sabtu yang lalu. Dalam pertandingan tersebut, Asnawi tampil cukup apik.
Dia mengancam pertahanan Daejeon Citizens dengan beberapa kali mengirimkan umpan ke kotak penalti. Selain itu, Asnawi juga aktif membantu sektor pertahanan Ansan Greeners. Asnawi sendiri mendapat peluang emas untuk mencatatkan namanya di menit akhir babak pertama. Sayang peluang tersebut gagal diselesaikan dengan sempurna. Pada partai semifinal Champions League, Manchester City diminta untuk mewaspadai para pemain PSG yang mempunyai skill individual yang tinggi. Bermain di Parc des Princes, Manchester City patut waspadai skema permainan open play yang dimainkan oleh PSG. Alasannya PSG punya pemain dengan skill di atas rata-rata. Di sisi lain, PSG juga diminta untuk nggak lengah di lini pertahanan. Mereka harus mewaspadai pergerakan Kevin De Bruyne yang punya akurasi umpan berbahaya. The Citizen harus menitik beratkan perhatiannya di lini pertahanan, alasannya ada Neymar dan Kylian Mbappe yang siap mengobrak-abrik dari berbagai sisi. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat mengingat kedua tim diisi pemain-pemain yang lebih dominan di lini tengah. Itu artinya kedua tim akan saling jual beli serangan. Berdasarkan hasil analisa dan statistik di atas, tim cetak gol lebih sedikit unggulkan PSG. Selain main di kandang sendiri, PSG juga punya hasrat untuk lolos ke partai final. Sebaliknya, Manchester City juga punya momentum bagus setelah berhasil juarai Carabao Cup hari Minggu yang lalu. Laporte's header. There's the Carabao Cup. Congratulations, Manchester City. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan pergi dari Juventus jikalau gagal menembus 4 besar Serie A. Masa depan Ronaldo di Juventus ditentukan oleh hasil akhir Serie A musim ini. Bianconeri sendiri masih berjuang untuk amankan tiket Champions League musim depan. Dilansir dari Tuttosport, Ronaldo dikabarkan akan menyudahi karirnya di Juventus kalau mereka gagal menembus 4 besar. Sampai saat ini, Bianconeri masih berada di posisi 4 klasemen, diapit oleh Napoli dan AC Milan yang mengkoleksi poin yang sama banyak. Di sisi lain, kabarnya Juventus juga kesulitan menggaji Ronaldo. Mega bintang asal Portugal tersebut mendapat gaji sebesar 30 juta euro atau sekitar 524 miliar rupiah per musim. Juventus dikabarkan selangkah lagi untuk mendapatkan kiper AC Milan yakni Gianluigi Donnarumma. Walaupun sudah punya 2 penjaga gawang hebat, Juventus nampaknya masih belum puas. Kabarnya Bianconeri akan mendatangkan kiper andalan AC Milan yakni Gianluigi Donnarumma. Walaupun baru 22 tahun, Donnarumma dicap sebagai salah satu kiper terbaik di Serie A. Kiper timnas Italia ini juga digadang-gadang sebagai penerus Gianluigi Buffon. Massimiliano Nerozzi dari Corriere Torino melaporkan kalau Juventus dan pihak Donnarumma sudah berdiskusi secara lanjut. Keduanya juga disebut sudah mencapai kata sepakat. Sintayong telah merilis 34 nama pemain untuk menjalani TC Timnas Indonesia, tapi Sintayong nggak menyertakan nama Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani tampil gemilang bersama Sabah FC. Dia selalu dimainkan sebagai starter dan sudah mengkoleksi 3 gol serta 2 assist. Hal ini membuat nama Sadil Ramdhani naik daun di Liga Super Malaysia. Walaupun tampil gemilang bersama Sabah FC, nama Sadil Ramdhani nggak tergabung dalam daftar TC Timnas Indonesia. Hal ini membuat media Malaysia bernama Phuket FC terheran-heran. Cuma ada 1 pemain Indonesia dari Liga Malaysia yang dipanggil untuk mengikuti TC yakni Ruju Utomo yang membela Penang FC. Pada laga leg pertama semifinal Champions League, Real Madrid menahan imbang Chelsea dengan skor 1-1. Bertanding di Stadion Alfredo Di Stefano, Real Madrid dan Chelsea menampilkan pertandingan yang sengit. Keduanya mencatatkan penguasaan bola yang cuma selisih 1%. Chelsea membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Christian Pulisic di menit ke-14. Sementara Real Madrid membalasnya melalui gol Karim Benzema di menit ke-29. Skor 1-1 bertahan sampai selesai pertandingan. Gol Pulisic tersebut menjadikannya sebagai pemain asal Amerika Serikat pertama yang cetak gol di semifinal Champions League. Sekaligus jadi pemain Chelsea termuda yang mencetak gol di semifinal Champions League dengan umur 22 tahun 221 hari. Timo Werner melakukan aksi lawak di laga semifinal Champions League tadi malam. Pada leg pertama semifinal Champions League dini hari tadi, Werner diturunkan sebagai starter dan berduet dengan Christian Pulisic. Penyerang asal Jerman ini 4 kali membuang peluang. Pertandingan baru 10 menit, Werner sudah dapat peluang emas saat berhadapan 1 lawan 1 dengan Courtois. Tapi sayangnya Werner memilih melawak.
Jika Werner nggak membuang peluang, Chelsea sudah bisa unggul dan memenangkan pertandingan. Karena sadar anak asuhnya menjadi badut, Thomas Tuchel menggantinya dengan Kai Havertz di menit ke-66. Berita terakhir, Karim Benzema berhasil mencatatkan rekor baru pada pertandingan semifinal Champions League dini hari tadi. Walaupun berakhir dengan hasil seri 1-1, Karim Benzema catatkan rekor besar di laga tersebut. Mantan pemain Olimpik Lyon ini jadi pemain kelima yang cetak minimal 20 gol di babak knockout Champions League. Selain Benzema, ada Thomas Muller yang mencetak 24 gol, Robert Lewandowski 26 gol, Lionel Messi 46 gol, dan Cristiano Ronaldo 67 gol. Selain itu, Benzema juga sudah koleksi 71 gol di sepanjang pertandingan Champions League-nya, menjadikannya sebagai pemain keempat dengan gol Champions League terbanyak setelah Ronaldo, Messi, dan Lewandowski.